Kisah nyata pesugihan sate gagak. Kisah ini bukan dongeng. Kisah ini berasal dari penuturan beberapa warga tua di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Hingga kini, tempatnya masih ada, meski jarang disebutkan namanya karena dianggap membawa sial. Tahun 2008, ada seorang pria bernama Pak Wiryo, nama disamarkan. Ia dikenal sebagai pedagang kecil yang hidup pas-pasan. Warungnya sepi, utangnya menumpuk, dan anaknya sakit keras. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari jalan pintas. Suatu malam Jumat Kliwon, Pak Wiryo didatangi seorang lelaki tua berpakaian serba hitam di depan warungnya. Wajahnya pucat, matanya tajam, dan suaranya berat. "Apa kau benar-benar ingin kaya?" tanya lelaki itu. Pak Wiryo mengangguk tanpa ragu. Lelaki itu hanya berpesan, "Datanglah ke hutan belakang desa. Cari warung sate yang hanya buka tengah malam. Jangan bertanya apapun." Malam itu juga, Pak Wiryo mengikuti petunjuk tersebut. Di tengah hutan yang gelap dan sunyi, ia melihat sebuah warung sate reyot dengan lampu temaram. Aneh, warung itu penuh pembeli, padahal lokasinya jauh dari pemukiman. Penjualnya adalah seorang nenek bungkuk dengan senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Tanpa banyak bicara, nenek itu menyajikan sate daging hitam pekat. "Ini sate gagak," kata sang nenek. "Jika kau ingin kekayaan, jual sate ini. Tapi ingat, jangan pernah makan dan jangan pernah berhenti." Pak Wiryo diberi uang modal dan sebuah pesan terakhir. "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus menyetor tumbal." Sejak malam itu, hidup Pak Wiryo berubah drastis. Ia membuka warung sate kecil di pinggir jalan desa. Ajaibnya, warung itu selalu ramai. Pembelinya datang dari berbagai daerah. Uang mengalir deras, utang lunas, rumah megah berdiri. Namun, warga mulai curiga. Setiap malam Jumat Kliwon, banyak gagak mati ditemukan di sekitar warung Pak Wiryo. Baunya amis, menusuk, dan membuat orang mual. Anehnya, hanya Pak Wiryo yang tampak biasa saja. Perubahan juga terjadi pada dirinya. Ia menjadi pendiam, pemarah, dan jarang sholat. Matanya sering merah dan tubuhnya semakin kurus meski makannya banyak. Suatu malam, anak bungsunya sakit keras dan meninggal secara mendadak. Warga yang memandikan jenazah melihat keanehan. Di punggung anak itu ada bekas seperti tusukan sate. Pak Wiryo histeris, tapi malam itu juga ia tetap membuka warung. Beberapa minggu kemudian, seorang pemuda desa nekat mengikuti Pak Wiryo saat menutup warung. Ia melihat Pak Wiryo masuk ke hutan dan berhenti di warung sate gaib itu. Dari kejauhan, pemuda tersebut menyaksikan hal mengerikan. Pak Wiryo berlutut sambil menangis, sementara nenek itu tertawa. Di sekeliling mereka bukan manusia yang makan sate, melainkan makhluk hitam bermata merah menyerupai gagak raksasa. "Tumbalmu kurang. Utangmu belum lunas." Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo menghilang. Warung satenya tutup selamanya. Rumah megahnya kosong, berdebu, dan penuh bau busuk seperti bangkai burung. Warga yang berani masuk menemukan sesuatu yang membuat mereka trauma. Di dapur, tergantung ratusan tusuk sate. Bukan dari daging gagak, tapi tulang manusia. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani membuka usaha sate di desa tersebut. Hingga kini, warga percaya, setiap malam Jumat Kliwon, suara gagak masih terdengar dari hutan, seolah menagih utang yang belum lunas. Pesugihan memang memberi kekayaan, tapi selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal: nyawa.